Halo Sobat CKN, kembali lagi di podcast Kacerengan. Pada podcast kali ini kita mau membahas tentang bisa melahirkan tanpa biaya pakai BPJS Kesehatan. Nah, buat JKN pasti sudah sering dengar ya kalau misalnya ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang mau melahirkan itu pasti banyak banget yang mau mendaftarkan diri menjadi peserta JKN karena persalinan itu dijamin atau bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi pasti sobat JKN pengen tahu juga nih persalinan yang seperti apa yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, jadi kalau misalnya sobat JKN itu sedang hamil atau misalnya nih baru menikah gitu kan, terus nanti jaga-jaga nih mau tahu nanti hamil biar lahirannya bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan, tentunya itu syarat utamanya itu adalah peserta JKN itu status kepesertaannya itu harus aktif. Jadi persalinan itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan ketika status kepesertaannya itu aktif. Jadi kalau misalnya sobat JKN sebenarnya BPJS Kesehatan itu bukan cuma untuk persalinan aja ya, karena dia bisa untuk sakit apa aja, tapi selama itu berdasarkan dari indikasi medis dan juga tidak ada yang untuk estetika gitu, itu tuh pasti bakal dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, itu tergantung dari dokternya, jadi tergantung dari indikasi medis dari dokter, seperti itu BPJS sobat JKN. Nah, untuk persalinan sendiri itu jenis kepesertaannya itu semua jenis kepesertaan itu bisa, pokoknya intinya dia harus status kepesertaannya itu aktif. Jadi kalau status kepesertaan aktif itu pasti akan bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan untuk persalinannya. Nah, untuk kalau misalnya ibu hamil juga sebenarnya BPJS Kesehatan itu bukan cuma menjamin untuk persalinannya doang ya. Jadi kalau misalnya Bapak JKN itu mau kontrol kehamilan itu bisa pakai BPJS Kesehatan, karena kan ketika sobat JKN daftar ke BPJS itu akan ditanya vaskes tingkat pertamanya mau di mana gitu, karena itu tuh kalau BPJS kan seperti yang sobat JKN sudah tahu semua, alur pelayanan BPJS Kesehatan itu ya alurnya berjenjang. Jadi kalau sobat JKN mau berobat itu pastinya dia berobat dulu. Jadi berobat dulu ke FKTP. Nanti kalau di sana dicek dulu, kalau memang indikasi medis tidak bisa ditangani di sana, baru nanti akan dirawat atau bukan dirawat sih, maksudnya dikasih rujuk bertingkat ke rumah sakit atau FKRTL seperti itu. Makanya intinya tergantung dari indikasi medisnya seperti itu. Nah, terus kalau di vaskes itu bisa apa aja, kontrolnya bisa apa aja. Nah, kontrolnya itu sama seperti kayak sobat JKN nih udah ketahuan hamil. Nah, nanti kan di sana kan ke vaskes. Sampai di vaskes nanti itu akan dicek kontrolnya. Nanti di situ di vaskes juga kan, di vaskes kan juga ada untuk USG ya. Jadi di USG itu juga bisa dicek. Di sana juga ada dokternya. Jadi silahkan sobat JKN yang status kepesertaannya aktif, silahkan mendaftarkan memanfaatkan gitu untuk kontrol kehamilan ke vaskesnya. Seperti vaskes ini fasilitas kesehatan tingkat pertamanya ya, seperti itu. Nah, sebenarnya itu ada juga kan yang melahirkan itu ada yang di FKTP, ada juga yang di rumah sakit. Nah, sebenarnya yang beda melahirkan di vaskes sama yang di rumah sakit itu apa? Yang vaskes sama rumah sakit itu apa yang bikin bedanya? Sebenarnya itu nggak ada bedanya, karena kan di setiap fasilitas kesehatan kita itu ada dokter ataupun petugas yang memang sudah ada kemampuan medisnya. Jadi kalau misalnya nih peserta JKN kayaknya misalnya nih rasanya sudah mau melahirkan dan kayak misalnya rasanya itu tidak yang sampai kayak gimana ya, kalau misalnya kalau dia kan harus BPJS-nya kan berjenjang ya, jadi emang harus ke FKTP dulu. Jadi nanti kalau memang seandainya dicek dulu nih sama petugas di FKTP-nya apakah memang ini tidak bisa ditangani atau memang bisa melahirkan di FKTP itu, seperti itu buat JKN. Jadi misalnya sobat JKN pergi ke FKTP, dicek di sana, oh ibu ini bisa dilahirkan di sini, nanti itu akan selesai di FKTP, lahiran di FKTP. Nggak perlu khawatir karena di FKTP pastinya sudah ada dokter ataupun tenaga medis yang bisa melayani sobat JKN untuk lahiran dan membantu untuk lahiran seperti itu. Tapi kalau misalnya seandainya indikasi medisnya tidak bisa ditangani di sana, atau memang seandainya itu butuh penanganan lebih lanjut atau sebenarnya lahirannya ini harus menggunakan
sesar gitu, harus operasi seperti itu. Nah, Sobat JKN nggak perlu khawatir karena nanti pasti akan dikasih rujukan untuk ke rumah sakitnya seperti itu. Atau misalnya nih Sobat JKN tiba-tiba hanya tuh tengah malam sakit kayak malah sudah pecah ketuban, sudah pendarahan, emang yang sudah yang emergensi banget, yang memang harus lahiran, yang itu sudah teridentifikasi itu emergensi, itu silahkan ke IGD rumah sakit langsung tanpa menggunakan rujukan. Itu juga bisa karena yang kriteria peserta yang dapat dilayani di IGD ataupun langsung ke rumah sakit itu terindikasi gawat darurat seperti itu. Jadi Sobat JKN nggak perlu khawatir seperti itu. Nah, kalau misalnya sini ada Sobat JKN yang juga yang nggak boleh itu misalnya gini, Sobat JKN itu kata dokternya ini bisa medisnya tuh bisa untuk normal gitu. Nah, Sobat JKN meminta ke medisnya untuk sesar, nah itu nggak bisa karena balik lagi BPJS Kesehatan itu jaminan kesehatan, tapi yang bisa dijamin itu berdasarkan indikasi medis kayak gitu. Jadi kalau memang seandainya dari dokternya itu bisa untuk dilakukan normal, maka nanti akan dibantu dengan tindakan normal. Tapi kalau memang seandainya memang tidak bisa dan memang harus ada indikasi medis untuk melakukan sesar, baru nanti akan melakukan sesar. Pokoknya balik lagi ke indikasi medis dari tergantung dari seluruh kondisi kesehatannya Sobat JKN seperti itu. Nah, kalau misalnya biaya tambahan itu pastinya tidak ada ya kalau misalnya Sobat JKN pakai BPJS Kesehatan, kecuali misalnya nih Sobat JKN kan kita seperti kita tahu kalau yang untuk kelas rawat 2 dan kelas rawat 3 kelas rawat 2 dan kelas rawat 2 dan kelas rawat 1 itu bisa upgrade kamar rawat inapnya ya. Jadi nanti akan ada selisih bayarnya karena kalau BPJS Kesehatan sendiri itu sudah ada namanya paket inasi bijisnya Sobat JKN. Jadi kalau misalnya seandainya nih Sobat JKN-nya terdaftarnya di kelas 2, terus Sobat JKN harus dirawat inap, tapi Sobat JKN-nya pinginnya itu mau di kamar rawat inapnya yang di VIP, itu bisa nanti itu akan dihitungkan langsung dari pihak rumah sakitnya berapa selisih bayar yang harus dibayar oleh BPJS oleh Sobat JKN. Jadi BPJS Kesehatan itu mengcover ataupun membayar jaminannya itu sesuai dengan kelas rawat inap Sobat JKN-nya seperti itu. Nah, beda kalau misalnya seandainya yang dia kelas 3 seperti yang kita tahu dia tidak bisa ya untuk upgrade naik kelasnya karena yang kelas 3 itu masih mendapatkan bantuan dari subsidi dari pemerintah seperti itu ya Sobat JKN. Nah, kali kalau misalnya Sobat JKN ada itu berarti kena timbul biaya itu tidak. Jadi kalau seandainya Sobat JKN tidak ada minta, karena yang bikin pembeda dari BPJS Kesehatan ini itu adalah di kamar rawat inapnya. Tapi kalau seandainya Sobat JKN tanya tentang medisnya, tentang obat-obatannya itu sama semuanya, tidak ada bedanya. Jadi yang membuat beda itu hanya di kamar rawat inapnya, kelas-kelas itu ada seperti itu. Nah, kalau misalnya ada juga nih pertanyaan, kalau misalnya peserta BPJS-nya nunggak, terus dia mau melahirkan itu gimana? Nah, kalau misalnya status kepesertaannya itu menunggak, berarti ada tunggakan status kepesertaannya tidak aktif, itu tidak bisa digunakan. Kecuali misalnya nih melahirkan Sobat JKN-nya ternyata nunggak, terus Sobat JKN bayar iurannya, lunas tunggakannya, kan status kepesertaannya aktif ya, status kepesertaannya aktif baru bisa digunakan seperti itu. Tapi kalau misalnya seandainya dia dirawat inap ya otomatis nanti itu ada denda pelayanan. Denda pelayanannya itu sebesar 5% dikali bulan menunggak dikali biaya inasi bijis. Nanti pas waktu di akhirnya akan dihitungkan juga oleh pihak rumah sakitnya berapa denda pelayanan rawat inap yang harus peserta Sobat JKN yang bayarkan. Jadi pastikan status kepesertaan Sobat JKN itu aktif biar kalau misalnya mau digunakan atau memang seharusnya harus ada rawat inap itu tidak ada dikenakan denda pelayanan rawat inapnya seperti itu. Terus ada juga pertanyaan kalau misalnya itu sudah lahiran bayi yang udah lahir itu gimana kepesertaannya. Nah, kalau itu Sobat JKN nggak perlu khawatir karena BPJS ini sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan dia akan mendaftarkan langsung anak yang baru lahir itu. Jadi Sobat JKN nggak perlu khawatir karena kita pastinya nggak mau ya kalau anak kita tuh ada kenapa-kenapa setelah lahiran tuh gimana. Jadi Sobat JKN nggak perlu khawatir terhadap jaminan kesehatannya bayi karena ketika bayi lahir dia langsung didaftarkan oleh pihak rumah sakit, nanti saat itu juga langsung
aktif status kepesertaannya seperti itu. Jadi nanti status kepesertaannya langsung aktif. Kalau seandainya yang mandiri, status kepesertaannya nanti bisa langsung dibayarkan, langsung aktif di hari itu juga ketika bayinya itu langsung didaftarkan seperti itu. Dan itu bisa digunakan kalau misalnya seandainya jangan sampai ya, kita nggak berharap juga anak dari Sobat JKN tuh membutuhkan pelayanan kesehatan, membutuhkan pelayanan medis, itu bisa langsung ditanggung oleh BPJS Kesehatan seperti itu. Kalau untuk prosedur mendaftarkan bayi, Sobat JKN itu tinggal mendaftarkan aja, laporkan aja. Ada yang namanya petugas PIPPRS yang di masing-masing rumah sakit, yang di masing-masing vaskes itu, masing-masing FKTP itu pasti ada juga. Tinggal laporkan aja ketika sudah lahir, saya mau daftarkan anak saya menjadi peserta BPJS biar langsung aktif status kepesertaannya, langsung didaftarkan seperti itu. Jadi kalau seandainya memang dia bayinya ini membutuhkan perawatan lebih lanjut, jadi nggak perlu khawatir, ketika sudah didaftarkan status kepesertaannya langsung aktif, langsung bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan seperti itu. Nah, sebenarnya itu peran ada juga kan kayak bidan-bidan desa yang di tempat-tempat Sobat JKN itu tuh udah sering banget pastinya ya, ada kayak edukasi, terus kayak pasti juga kami juga sudah menginfokan ke bidan-bidan desa untuk tentang hak-haknya Sobat JKN, prosedur pelayanan salinan itu pasti ada. Kami minta tolong perpanjang tangan oleh bidan-bidan desa yang ke desa-desa, dan juga BPJS Kesehatan sendiri itu ada namanya BPJS keliling yang selalu keliling di desa-desa Sobat JKN, jadi nggak perlu khawatir untuk hal itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya juga, ada juga nomor handphone petugas PIPP RS, BPJS Kesehatan itu tuh ada terpampang nyata dan lebar di rumah sakit dan di vaskes-vaskes, di semua vaskes yang ada di Indonesia ini pasti yang kerjasama dengan BPJS pasti ada nomor petugas PIPPRS-nya atau pusat pengaduan penerima informasinya dari BPJS. Jadi Sobat JKN bisa ngubungi nomor itu, bisa tanya, itu pasti akan direspon oleh petugasnya seperti itu. Jadi Sobat JKN yang sedang hamil, yang akan melahirkan, tidak perlu khawatir, pastikan jaminan kesehatannya, BPJS Kesehatannya itu aktif sehingga ketika dibutuhkan untuk lahiran itu dapat digunakan, dan jadi nggak perlu khawatir lagi terhadap biaya untuk kesehatan, untuk medisnya, untuk lahirannya. Dan juga nanti pastikan juga cek di aplikasi Mobil JKN ketika sudah lahir, apakah anak yang dilahirkan ini sudah didaftarkan langsung kepesertaannya. Jika seandainya belum didaftarkan, silahkan Sobat JKN mau daftarkan bisa via online via Pandawa, itu di nomor handphone WA, di nomor di chat WA, tinggal Sobat JKN chat WA aja di nomor 0811 8165 165, atau bisa juga datang ke kantor juga bisa, tinggal bawa kakak sama abang, bawa kakak yang sudah ada nama anaknya itu, nanti akan langsung didaftarkan dan status kepesertaannya nanti bisa langsung aktif. Atau bisa juga ketika sudah lahir masih di rumah sakit, lapor aja ke petugas PIPPRS yang ada di rumah sakit, tanyakan untuk pendaftaran anaknya yang baru dilahirkan. Semuanya itu sebenarnya sudah ada di aplikasi Mobil JKN. Sobat JKN itu tinggal cek aja di aplikasi Mobil JKN, cek status kepesertaannya, cek apakah anaknya sudah didaftarkan atau belum, dan ketika mau dirawat inap pastikan dan ketika mau melahirkan atau sedang hamil itu mau daftar, sedang mau di lahiran, mau cek kandungannya juga bisa, silakan dicek aja langsung di aplikasi Mobil JKN seperti itu. Pastikan status kepesertaannya itu aktif langsung dari aplikasi Mobil JKN. Mungkin untuk podcast kali ini cukup saja sekian ya untuk tema kali ini tentang hamilan. Kalau seandainya Sobat JKN mau nanya-nanya lagi, boleh banget ditambahin di kolom komentar, boleh juga infoin ke kita di IG kita itu @kacrengat, itu boleh banget di situ di DM, mau tanya seputar apapun, mau info tema-tema podcast terbaru, pengen tahu apa tentang BPJS Kesehatan, boleh banget. Mungkin cukup sekian, terima kasih dah, sampai ketemu di podcast selanjutnya, dadah.